hari masih ada namaku di hatimu. Itu sulit dipercaya. M. Rizal Fadilah, pengamat politik. Setelah membisu urusan Fufu Fafa, kini bawa Veronica Tan ke Kertanegara. Semua tahu moral Tan dalam kasus Ahok diisukan jadi menteri yang ngurus ibu dan anak lagi. Entah sekuat atau selemah apa sense of morality Prabowo, apalagi bila harus menukik pada komitmen dan pelaksanaan keagamaan, bakal lebih parah lagi. Prabowo Gibran bukan pasangan yang menang bersih. Rakyat tahu itu, namun dipaksa untuk memaklumi. Gibran yang diminta mendampingi tidak menjadi nilai tambah, justru bernilai keranjang sampah. Objek dari sumpah serapah. Sayangnya, serangan gencar masyarakat atas Gibran dijawab dengan makan malam spesial bersama Jokowi di Jakarta yang berlanjut di Surakarta. Meski belum dilantik, calon kabinet mulai diperkenalkan lewat pemanggilan. Perkenalan awal dengan senyum, sembah, dan lambaian, penuh rasa bangga bagai pilihan raja. Nyinyiran mulai muncul, mengingat belasan terpanggil adalah orang Jokowi. Ada yang menyebut dikira kabinet second, nggak taunya kabinet second. Ada pula celetukan kabinet Prabowo Rasa Mulyono, Wiwi Jilid 1, Wowo Jilid 2, kabinet Fufu Fafa. Ketidakpercayaan adalah awal yang buruk bagaimana akan mendapat support publik yang luas jika yang dijalankan justru kepentingan sempit. Jumlah anggota yang banyak menggambarkan pelaksanaan dari model politik dagang sapi. Bukan kerja, tapi citra, dan hanya banyak gaya. Kabinet berbadan gemuk tapi berotak kecil, boros di saat miskin. Dengan track record yang tidak terlalu bagus, Prabowo bukan harapan tetapi kecemasan bagi masa depan. Pendukung atau pengikut tentu wajar jika berpandangan bahwa salah benar, ia adalah pemimpin kami. Sebaliknya, bagi oposisi atau pihak yang khawatir, maka sikap terhadap Prabowo harus terus diingatkan dan dikritisi dengan berani. Prabowo itu sulit dipercaya karena banyak omongan yang tidak sesuai dengan realisasi omon-omon gede. Harapan apa untuk Zaken, Bahlil, Zulhas, Airlangga, Erick Thohir, Tito, Sri Mulyani, dan Pratikno? Lompatan ke atas atau nyungsep ke bawah untuk Muhaimin, Yusril, Sri Mulyani, Veronica, Nazarudin, dan Raffi Ahmad. Rakyat sudah tahu kinerja dan kerawanan mereka. Prabowo Rasa Mulyono memang diakui sendiri. Menurutnya Jokowi berorientasi pada kemampuan saat menunjuk pembantunya. Ia mengaku meniru Jokowi dan mengajak orang-orang yang berada pada kabinet Jokowi untuk terlibat di pemerintahannya. Akankah Prabowo akan meniru Jokowi dalam hal omdo-omdo? Lucu memang. Dahulu saat di Masjid Istiqlal, Prabowo bilang banyak tokoh-tokoh Indonesia yang omong doang alias omdo dalam menebar janji kita berbuat, gak usah muluk-muluk, gak usah banyak janji, berbuat sederhana, jangan banyak omongan. Prabowo memang banyak yang bagus tapi sederhana dalam pelaksanaan. Masih ingat janji makan siang gratis yang bikin ruwet sendiri? Terus otak
otak-atik narasi untuk menu apologinya. Apalagi janji-janji sederhana seperti naik gaji guru, termasuk honorer, gaji ASN, TNI, dan Polri, Kades dan perangkat desa serta RW dan RT seluruh Indonesia. Sekolah hingga perguruan tinggi negeri nggak bayar. Angkutan umum kota-kota besar gratis. BBM dan listrik disubsidi. Teriak bakmi korupsi dan keras mengancam kader partainya. Mampukah mulai mengklarifikasi tuduhan bau korupsi di program food estate dan pembelian pesawat serta alutsista lain senilai 500 triliun di kementeriannya. Belum lagi soal pelanggaran HAM masa lalu serta keberanian bongkar kasus KM50 sebagai janji yang dapat membahagiakan HRS dan umat Islam. Dengan awalan buruk profil dan komposisi bakal kabinetnya, maka masa depan keemasan hanya akan menjadi fata morgana. Masa pemerintahan Prabowo adalah masa kecemasan, bahkan mungkin penindasan. Prabowo itu sulit dipercaya. Pemerhati politik dan kebangsaan, Bandung, 16 Oktober 2024.